warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Selanjutnya dari ayat ini disebutkan bahwa contoh lain menceritakan tentang bagaimana para sahabat Rasulullah itu menginfakkan. Untuk itu mari kita bersyukur pada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, dan bersyukur dan bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Disebutkan maka sudah bisa dicontohkan berapa kekayaan para sahabat tadi. Di antaranya adalah Umar bin Khattab mengeluarkan separuh hartanya, yaitu nisfu malihi. Jadi kalau Umar bin Khattab separuhnya untuk berjuang. Dan sebuah Abu Bakar itu mengeluarkan seluruh hartanya itu untuk berjuang. Siapa mau berjuang kemana diberikan. Begitu juga Abdurrahman bin Auf mengeluarkan 700 unta untuk mengangkut segala perlengkapan dan para perbekalannya. Jadi itu adalah ala sab'ihiyam ba'iratin mauquratin bil ahmal. Jadi untanya membawa perlengkapan untuk berjuang. Ya. Sahabat Utsman bin Affan mempersiapkan bala tentara ketika waktu sulit. Beliau waktu itu perang Tabuk ya. Sahabat Utsman mempersiapkan bala tentara. Berapa tentara saya? Berapa orang yang mau berjuang? Saya biayai, istrinya. Ya, saya tinggalin harta, anak-anaknya. Ayo berjuang. Itu dicontohkan oleh Utsman bin Affan ya. Dan hal-hal seperti itu adalah contoh perilaku yang bagus dan luhurnya para sahabat radhiyallahu. Kesemuanya dengan ridho yang abadi secara terus menerus. Jadi beliau itu minta ridho Allah ajma'in ridho'an da'iman abada. Beliau itu seperti itu ya, maka dari ayat tersebut mengandung makna bahwa para sahabat itu membersihkan lahiriah dan rahasia mata batinnya. Dari para sahabat itu adalah ya tarzkiyatu lidawahirihim wa syara'irihim. Para Rasulullah itu yang golek dunya, yang enggak lupa zikir. Kita seringkali golek dunya lupa zikir. Beliau berjuang semuanya tetapi tidak lupa zikrullah. Ya. Wa isbabami wa isbati mahamihim wa mafakhirihim, maka mereka menjaga teguh sifat yang terpuji dan luhur, dan itulah contoh dari apa yang dicontohkan oleh sahabat ya. Maka dengan demikian faqad tabayyana min hadza, jelaslah contoh seperti ini. Maka dengan demikian at-tadbir, orang yang mentadbir, merencanakan hidupnya ala qismain, ini kembali lagi telah dibagi menjadi dua, yaitu tadbir dunya lidunya. Kama orang seperti ini apa? Ahlul qati'ah li'amil ghafilin. Orang yang hanya dunia untuk dunia, dia akan qati'ah, terputus hubungan dengan Allah. Ya, li'amil ghafilin, dan orang itu pasti akan ghaflah, akan lupa pada Allah. Pokoknya lah golek dunya tinggi dunya, pasti orang itu akan lupa kepada Allah. Yang kedua adalah tadbirud dunya lil akhirah, orang yang merencanakan dunianya itu entah untuk akhirat, dicontohkan oleh sahabat akramin, oleh para sahabat yang mulia itu, wassalafus shalih, dan orang yang salaf yang soleh, ridwanullah, yang mendapat, yang mohon ridho dari Allah ajma'in, wa ja'alna mimman iftabihi amin ya rabbal alamin. Jadi ini ya, jejak Rasulullah, jejak para sahabat itu adalah perlu untuk kita contoh, karena beliau itu adalah
apa yang disebut adalah wa ashabi, itu adalah terjemahan dari apa yang dilakukan, prinsip-prinsip yang ada di Al-Quran, di Rasulullah, diteruskan oleh para sahabat. Nah sekarang para salikin, sahabat-sahabat yang terakhir, memasuki bab terakhir. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabihima fi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun tadhkuru fihi munajatil haq subhanahu wa ta'ala li 'abdihi ala lisani hawatifil haqa'iq fi sya'nit tadbiri wa rizki. Mari kita cerna bersama-sama. Faslun fasal tadhkuru, yaitu yang menerangkan tentang munajatul haq, munajatnya Allah. Ini ya, biasanya orang itu bermunajat pada Allah. Ini munajatnya Allah yang benar, li abdihi, kepada abdunnya, kepada hambanya. Ini adalah ya bagian dari perjalanan sufi, perjalanan spiritualnya Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau sudah pada tingkat ma'rifat. Ya. Ala lisanin hawatil haq, di dalam sebuah munajatnya Allah itu disampaikan lisanil hawatif, ada suara tanpa bentuk, al-haqa'iq, tanpa rupa. Ada suara tanpa bentuk, tapi suaranya batin. Artinya ketika proses transdensi, iluminasi, ya tajallinya Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari itu melalui proses dialog imajiner, gitu ya. Jadi kalau sekarang itu kan ada dialog imajiner dengan almarhum siapa, biasanya kan nulis kan. Lah ini adalah suara lembut tanpa bentuk yang masuk kepada Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah kalau beliau itu sudah apa? Sudah maqam musyahadah, syuhud dan ma'rifah. Bisa tadbir, dialog munajatnya Allah yang ditujukan kepada abdinnya tadi, ya kalau Allah yang disebut dengan yang namanya Syekh Tajuddin itu menyangkut tadbir, pengaturan hidup, warizki, dan tentang rezeki. Mari kita cerna bersama ya Allah ya. Jadi ini kan ada makom, ya makom mulai dari mujahadah, riyadhah, ya latifatul qob, latifah, baru ke muraqabah, baru musyahadah, baru mukasyafah, nah seterusnya sampai hakikat makrifat, tahalli, tajalli itu ya, itu sudah berkali-kali saya sampaikan. Nah, Syekh Tajuddin dan para aulia itu seperti itu, mempunyai intuisi-intuisi yang di dalam ilmunya itu dibisikin oleh Allah melalui dialog imajiner, gitu ya, karena terjadi suara tanpa bentuk, hatif. Jadi kalau ada nama anak kita atau keluarga namanya Hatifah, itu adalah orangnya pasti lembut suaranya, ya, dan elok rupanya sampai nggak bisa dibayangkan, gitu ya, Hatifah, kan ada nama itu ya. Itu berarti suara Allah yang dibisikkan kepada umatnya. Apa yang disampaikan di dalam hatif haqa'iq tadi? Wa qala al-mu'allif ayyuhal abdu al-kisam'aka wa anta syahid, wahai hambaku datangkan pendengaranmu. Jadi kira-kira diceluk, sini kira-kira gitu, suara tanpa bentuk tadi. Wa anta syahid, anta itu sudah musyahadah, artinya wa auliya itu sudah musyahadah. Ya'tika minni, maka dengan menghadirkan hatimu kepada saya, ya, dan saya akan menambah kamu. Ya, kira-kira hadiah lah kira-kira itu, karena memang hidupnya sudah untuk Allah, bermusyahadah pada Allah. Kemudian sini, dengarkan apa yang saya katakan, mari ke sini, nanti akan saya tambahin, bukan hanya musyahadah, kira-kira gitu. Maka dengan demikian wa asnihi bisma
bisam'ika fa'ana lastu anka biba'id. Hadirkan hatimu kepada saya, artinya Allah, dan saya akan memberi tambahan dan merundukkan pendengaranmu, maka sesungguhnya tidak ada sesuatu bagimu tentangmu yang jauh dengan saya. Nah, ini kan dialognya Allah, suara Allah ya, tapi tanpa bentuk. Apakah ini nanti terjadi terjadi polemik ya? Ini bukan wahyu ya, bukan. Kalau wahyu itu hanya Allah kepada malaikat Jibril kepada Rasulullah. Tapi ini ada suara, iluminasi, suara yang gaib itu yang masuk kepada Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari ya. Kuntu bitadbiri laka qabla an takuna li nafsik. Maka saya ini selalu dan sudah mengatur dirimu sebelum keberadaan dirimu itu ada. Jadi ini bicara tentang diri kita. Artinya ini walaupun Syekh Tajuddin pengalaman rohaninya, tapi prakteknya untuk kita semua. Ya. Beliau Allah mengatakan, saya itu menciptakan rezekimu, mengatur dirimu sebelum kamu ada. Nah, kita itu percaya nggak ada seperti ini? Bahwa rezeki, pangkat, mati, jodoh, ya, kedudukan itu sudah diatur sebelum kita ada, percaya nggak? Husnudzon enggak dengan Allah? Seringkali kita itu kan tidak percaya itu. Ini disebutkan, saya itu menciptakan kamu sebelum kamu itu ada. Ya, fakul linafsika bi ayya alla yakunalaha. Kedudukan saya telah menetapkan bagianmu sebelum kamu ada juga. Wa tawallaitu ri'ayatiha qabla dzuhurika, dan kamu itu, saya itu sudah mengatur dirimu sebelum kamu dilahirkan. Ya, wa annal an ala ri'atilaha, maka sampai sekarang saya tetap menjaga dirimu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini dalam untuk meyakinkan pada diri kita bahwa hidup kita, rezeki kita, pangkat kita itu telah ditentukan oleh Allah, dan Allah tetap menyayangi sampai kapanpun kepada kita. Rahman itu akan diberikan kepada kita, rahimnya di dunia dan di akhirat. Seringkali kita itu lupa, kita itu nggak sadar, nggak sabar bahwa Allah itu telah menentukan kita, sehingga kita itu maunya, waduh, banting tulang sanan kiri, lupa Allah, lupa Rasulullah, lupa zikir, hanya urusan dunia. Padahal disebutkan oleh Allah tadi di dalam dialog imajinasi, suara hati tadi, nah aku wis ngatur awakku rezekimu itu semene, ketentuanmu semene loh. Wis tak atur, wis tak tentokno. Lah kok saya nggak percaya? Kira-kira kan gitu ya. Kok nggak percaya? Kata Allah, Annal mufarid bil khalqi wat tasfir. Allah annal mufarid, saya itu maha kuasa, saya itu sendiri bil khalqi, menciptakan makhluk itu. Wat tasfir, dan saya yang mewarnai seluruh umat ini. Orang 5.000 miliar, berapa miliar penduduk Indonesia, nggak ada yang sama. Itu musawwir, itu hak Allah untuk menentukan hidungnya mancung, hidungnya pesek, batuknya nonong, ya. Itu Allah, nggak usah disesali, memang pemberian itu. Kita aja yang seringkali tidak sabar kan? Agar dagunya lincip, operasi. Agar hidungnya mancung, operasi. Agar alisnya bagus, disulam. Itu berarti mengingkari dari musawwir. Hak Allah untuk memusawwir, mewarnai, memberikan warna dari Allah. Wa anal munfadil fil hukmi wa tadbir, dan saya sendirilah yang akan menentukan hukum-hukum wa tadbir, dan pengaturan. Karena itu di dalam beberapa pertemuan yang lalu jangan ikut-ikut.
Disebutkan ini walam tusrikni fi khalqi wa tasfir, karena itu kamu jangan ikut-ikut kata Allah. Tusarikni, mencekutukan saya, wong saya nggak butuh kamu kok kata Allah. Saya itu adalah sendiri, wa tasfiri, dan saya juga yang menggambar manusia secara sendiri. Kamu nggak usah ikut-ikut urusan saya. Wala tusra fi hikmati wa hukmi tadbir, dan kamu tidak usah ikut-ikut untuk bicara tentang hukum. Ikuti saja hukumku. Ada Al-Quran, Al-Hadis, Ijma', Qiyas, ikuti. Jangan bikin tafsir jalan lain. Biasanya kan tafsir Jalalain kan, ini namanya tafsir Jalalain, jalan lain. Golek akal. Piye yang sudah haram dihalalkan, yang subhan dihalalkan, itu wis ya, dunia kan seperti itu. Berapa itu harga pasar saya beli? Nah, kalau orang melarat, orang yang nggak mampu kaitan dengan hukum, dia terkena pasal yang berat. Tapi kalau orang yang tokoh mempunyai salah hukum, maaf korupsi, dicarikan pasal yang terlemah sehingga hukumnya cukup 2 tahun saja. Potong tahanan ya nggak masuk juga. Nah ini adalah Allah telah menentukan bil hukmi, saya telah menentukan hukum, ikutin saya, kamu jangan ikut-ikut, ikuti saja, menentukan, ikuti hukum tadbir, Allah lah yang menentukan. Itu ya para salikin ya. Annal mubaritu lil mulki wa laysa li fihi dhahir. Saya ini ada zat yang mudabbir, yang menentukan lil mulki kerajaan saya, wa laysa li fihi dhahir, dan tidak ada satupun yang bisa membantu di dalam dhahir tadbir itu. Wa anal munfarid bi hukmi fala astaha illa wazirin, maka dengan demikian saya itu sendiri bi hukmi dengan hukum-hukum saya, fala ahtaja ila wazir, dan saya tidak butuh para pembantu. Ini menteri itu biasanya kan membantu. Kok menteri menentukan presiden? Inilah. Ini aneh ya. Ya menteri itu ikut. Presiden yang menentukan. Ya ini kata ini ibaratnya ya. Fala ahtaja ila wazir, saya nggak perlu bantuan menteri Pak. Saya yang berkuasa, saya yang paling menentukan, Allah. Tapi anehnya kita itu seringkali merasa yang menentukan. Memangnya kita itu siapa di hadapan Allah? Jadi ini apa ya? Sengatan-sengatan Syekh Tajuddin kepada kita dalam kesadaran ya mbok aja ngono lah urusan dunia. Kira-kira kan gitu kan, disengat oleh kitab ini ya. Saya sebutkan, saya lanjutkan wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab ayyuhal abdu man kana laka bitadbiri qabla al-ihija fala tusarikhu fil murad wa man awadaka husnun nadhari minhu ilaik fala tuqabil bil hina. Maka dengan demikian itu ya, ayyuhal abdu, wahai hamba saya, mangkana laka bitadbir qabla istihad, siapa orang yang ikut mengatur-ngatur ya, padahal tadbir itu sudah ada wujud sebelum kamu ada, qabla ijad, fala tusarik fil murad, maka dengan janganlah kamu ikut-ikut terhadap kehendakku. Kulillahu malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilu mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Aku kehendaki kok si A jadi presiden, si B jadi wapres. Aku yang menentukan, loh kamu kok rewel? Kira-kira gitu. Sudah ditentukan. Ya. Jadi enggak usah ikut ngatur. Rezeki, pangkat, jodoh itu tak tentokno. Kata kira-kira jarene Allah gitu. Lah anehnya kita itu kan memaksa, ya Allah jadikan saya ini. Loh, kamu itu terus siapa nyuruh-nyuruh Allah itu? Ya Allah, saya sudah zikir sekian banyak, kok aku nggak jadi-jadi seperti ini, seperti keinginanku. Lah, yang maha menginginkan itu Allah atau kamu?
kita disengat lagi oleh kitab ini. Kita mengaku sok punya kekuasaan tapi tidak, ya. Wa man awada husnun nazar, maka dengan siapa yang sudah kamu membiasakan, ada orang yang husnun nazar, berpandangan baik kepada nazar itu mata hati. Ya, kalau kita aklam mengetahui itu mata. Kalau nazar itu adalah mata batin. Ya, ilaika kepada Allah, fala tuqabilu bil minnat, maka dengan demikian kamu itu jangan menentang. Jadi kalau ada ulama ahli riyadhah, ahli thariqah, enggak usah ditentang. Ikutin, karena memang hidupnya itu ditujukan oleh Allah, kepada Allah. Seringkali kita itu masih nyelatu, ya, nyelatu kiai ini, nyelatu wali ini, wali kok ora salat. Nah, ketok aneh ora salat, padahal dia sholat dengan caranya. Wali kok panggawane ngalor ngidul, glita-gliti. Nah, kira-kira itu. Jangan ikuti aja orang-orang pilihan Allah. Orang-orang wali Allah itu adalah orang yang mendharma baktikan dirinya kepada Allah dengan caranya. Jangan, kalau nggak usah ikuti karena kita masih syariat, nggak usah ikuti, tapi nggak usah nyelatu. Seringkali kita itu kan nyelatu, ya. Wah, lu ini nggak usah, ya. Kita diingatkan ini, fala tuqabilhu bil inat, maka dengan demikian ikutin saja bil inat dengan jangan menentang, ya, jangan menentang beliau. Para salikin, saya lanjutkan. Awattuka husnan nadhar minni laka fa'awidni askatan tadbiri minka. Saya ini sudah membiasakan dengan baik pandangan kepadamu, ya. Awattuka husnan nadhar minni laka. Allah itu selalu husnudzon, selalu rahman, selalu rahim. Minni, nadhar saya, kata Allah, laka, kepada kita. Nah, fa'alti isqatit tadbir minka. Ya sebaliknya, kita itu harus lebih lebih memperhatikan, lebih mendharma baktikan, lebih mengkhidmatkan diri kepada Allah. Lah Allah memperhatikan kita, masa kita melengok? Masa kita lupa kepada yang memberikan Allah? Inilah, kita disengat lagi, ya. Allah saja sangat senang dengan umatnya, dengan hambanya. Masa kita yang diciptakan, kita yang diberi, tidak pernah berterima kasih pada Allah? Sholat malam aja sulit, sholatnya masih lari sono lari sini, lamcing, assalamualaikum pelencing, ya. Tidak pernah berzikir. Apa kita nggak malu pada Allah? Allah saja mencintai kita loh. Masa kita kan nggak mencintai Allah? Memangnya kita itu siapa di hadapan Allah? Ini, ya, ini sengatan lagi, ya. Fa'awidni asqatat tadbir minka, maka dengan demikian aku, kata Allah, sebaiknya kamu itu adalah ikut dengan apa yang jangan membiarkan menggugurkan, ikut-ikut mengatur yang sudah menjadi hakku. Udah terima aja, jadi apa saja terima, rezeki mana saja terima. Ada alhamdulillah, nggak ada alhamdulillah, terus berikhtiar, akhirnya dapat sampailah pada satu titik yang itu memang menjadi kehendak Allah dan itu menjadi kehendak kita. Karena itu doanya Sayyidina Ali kan begitu, kan? Allahumma srif anni, ya Allah jauhkan dari saya sesuatu yang bukan hak saya. Kadang-kadang kita itu menghaki kepada yang dihaki orang lain. Entah caranya, entah kamu itu manusia memlakati hanya sebagian kecil dari kerajaanku loh. Ngono kok ngatur. Rara kan gitu, kan? Fala tunazi rububiyah, maka dengan demikian kamu jangan merebut hak ketuhanan saya. Ini keras, ya, ini. Allah keras kepada kita. Ya, fala tunazi, kamu jangan merebut rububiyati dengan hak kekuasaan ketuhanan saya.
Kamu itu hanya sebagai wa anta mimlakati, kamu itu sebagian kecil saja dari kerajaan saya. Wala tudzatid bitadbirika ma'a wujudil uluhiyah, maka dengan demikian kamu itu jangan ngelawan bitadbir dengan pengaturan saya ma'a wujudil, karena itu wujud dari uluhiyati, dari ketuhanan saya. Itulah ya. Jadi dengan demikian Allah itu sudah mengingatkan kepada kita, dan kita harus sungguh-sungguh menuju pada Allah Taala. Ingatkan. Nah, sekarang para salikin, kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab, mata ahwajtuka ilaka hatta tahtalal alaik. Saat kapan saya berhajat membuatmu demi untukmu. Ya. Jadi Allah memberikan rambu-rambu. Ya. Saat mana saya itu memberikan kamu untuk kamu, bukan untuk saya. Saya itu nggak butuh manusia kok, hamba kira-kira. Allah mengatakan seperti itu. Mata ahwajtuka ilaik hatta tahtara alaik. Nah, sehingga kamu itu ngerti terhadap saya. Kira-kira kan? Dan itu untuk kita, bukan untuk Allah. Allah memberikan rambu tadi hukmu wal hikam, bukan untuk Allah, untuk kita. Mata wakaltu syai'an mimlakati li ghairi. Kapan saya menyerahkan sebagian kerajaanku untukmu, bukan untukku, kata Allah, ya. Hatta akila dalik ilaik, sehingga sampai memasrahkan itu kepada Anda, ya. Mata khoba man kunta lahu mutabir, saat kapan apakah kamu masuk dirugikan dengan pengaturan tentangku? Masih ragu. Wa mata, dan tunjukkan kapan khudila min kuntilahu nabidan nasirun, apakah ada di antara kamu itu merasa hina karena nasirun, pertolongan saya. Ini bahasa Jawanya dilehno. Wis ditolong, wis dikei donya, wis dikei kekuasaan, ngono lho malah lupa kepada kamu saya. Mata, ditanya Allah, kapan saya itu enggak cinta padamu? Kapan saya itu tidak memikirkan kamu, kata Allah. Ngono manusia sik lali lho ya. Dikenekne lho sama Gusti Allah, sik lali. Ya, sedikit lagi ya. Ini disindir tadi, mata-mata tadi ya. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab ayyuhal 'abdu litushilaka khidmati an talabi kismati. Wahai hamba, hendaklah kamu betul-betul ya menghadapkan dirimu untuk khidmah, untuk membaktikan untukku. Ya, ini ya. Ini caranya, kunci pertama, litushilka khidmati. Istigholah itu hadapkanlah dirimu secara serius, khidmati, khidmahmu itu kepada saya. Ini jawabannya yang pertama, yaitu istigholka khidmati. Antolibi kismati, dari mencari pembagian ya, dari pembagiannya Allah. Loh, kamu itu, kita ini tidak khidmah, kok njaluk toli bikis mati, kok njaluk bagian, nggak keringetan lah, kok njaluk. Memangnya hidup di zaman modern nggak usah perkaderan, punya duit beli partai, tahu-tahu menjadi calon nomor 1. Ini Gusti Allah nggak bisa diakalin seperti itu, mboten saged. Ini maaf ya kalau ada yang tersinggung, saya mohon maaf. Nggak bisa, kalau Gusti Allah khidmah dulu baru tak kei. Jangan hanya nuntut tolabil kismati, mencari bagian. Karena itu orang Jawa menyebutkan apa? Yaitu piye itu? Ya, nerimo sak pandume Gusti Allah. Gusti Allah itu ngedum. Lah ngono kok sik ngrebut. Nah, ini kan ya. Istilah khidmati. Wa yamna'aka husnun nadhar bi husnun dhanni bi,
Yang kedua, kamu itu husnudzon kepada saya. Jangan sampai ya kita itu na'udzubillah ya, kita itu tidak husnudzon, suudzon aja Gusti Allah. Wong kuwi kok sugih teko ndi? Wong kuwi kok pangkat, carane piye? Suudzon aja. Jangan, udahlah. Yang ada biarkan yang ada, kita mendekatkan diri pada Allah, itulah kita akan sampai pada musyahadah, mukasafah, makrifat hakikat, itu yang kita tuju. Ya, an itimai rububiyah, daripada kamu itu mencurigai ketuhananku. Enggak usah kamu itu adalah sudon dengan hak saya sebagai Tuhan, itu urusan saya, kata Allah. Jangan kita mengatur. Ya. Nah, kalimat terakhir sebelum kita lanjutkan hari Sabtu yang lalu yang akan datang adalah layam bagi ayyut tahamama muhsinun wala ana yunaza'a muqtadirun wala ayyuddaha qaharun wala anna yuqtaradu ala hakim wala ayyu'ila hammun ma'al latif, ya. Wala yambaghi ayyuhum muhsinun, karena itu tidak selayaknya mencurigai kepada saya yang telah berbuat kepada hambanya. Nggak usah dicurigai. Allah kok dicurigai? Memangnya kita itu intelijen yang mencurigai Allah? Seringkali kita itu menginteli terhadap orang lain. Ya, nggak usah. Wala ayunaza muqtadirin, dan tidak selayaknya seorang itu merebut kekuasaan saya. Ya, wala ana yunaza, ya enggak usah direbut muqtadir, orang yang saya itu berkuasa kok. Ya. Wala ayyudzal qahar, enggak usah kamu itu selayaknya merintangi saya yang maha kuat ini. Saya itu piye-piye kuat, kamu tuh tsunami sebentar. Ada lagi mana tanah longsor, hilang. Ya, cara mencari misalkan anaknya gubernur Jawa Barat hilang, yaitu cara Allah untuk memanggilnya. Mati itu satu, caranya beribu-ribu, berjuta-juta. Ya ikhlaskan saja. Memang Allah mengendaki seperti itu. Karena Allah itu Qahhar, maha menentukan, maha kuasa, maha menaklukkan. Wala yu'tara ala hakim, dan tidak sebaiknya kamu itu juga merintangi yu'tarada anil hakim terhadap saya itu yang maha bijaksana. Itu hak saya. Wala ayyu'alla hammun ma'alatif, dan tidak selayaknya dengan sengaja kamu itu mengungguli saya, kata Allah, hammun ma'alatif, maha yang lembut dan kasih sayang. Itu urusan Allah. Jadi para salikin rahmatullah, demikian ngaji kita pada pagi hari ini. Ini di bab-bab terakhir ini dialog imajinasi, dialog batin yang perlu kita sengatkan, harus kita injeksikan, kita suntikkan pada diri kita, sehingga kita itu sadar sesadar-sadarnya siapa kita dan Allah tempat menuju kita. Kuncinya tadi adalah kita harus khidmah, itu betul-betul kita tujukan pada Allah, dan yang kedua adalah husnudzon. Jadi kalau kita khidmah, kita husnudzon pada Allah, insya Allah kita itu adalah abid, ya, kita itu adalah seorang hamba yang akram, yang dimuliakan, adil, yang besar, dan insya Allah kita akan mampu menuju pada ma'rifatullah. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, alhamdulillah. Mohon maaf sekali jika ada sesuatu yang tidak berkenan, ada teman yang terkena urusan ini. Semata-mata ini saya membaca dan mengkontemplasikan terhadap jalan hidup kita. Tiada lain harus menuju dan mempersiapkan menuju akhirat. Liru'ati Rabbil Alamin. Insya Allah kita akan bertemu dengan Allah di yaumil akhir fil jannah.
Hadal kalam alfikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.